631 seekor naga 10 mil. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, saat dunia berada dalam kekacauan karena Chen Fan. Semua anggota Sekte Qiong Utara telah kembali ke villa di Gunung Utara. Meskipun villa ini ditawarkan oleh keluarga Wang, perusahaan Qiong Utara telah membayar keluarga Wang dan membeli beberapa villa lainnya di sekitar area tersebut. Bagaimana bisa para pemimpin keluarga di North Mountain menolak North Qiong Corp ketika mereka menawarkan untuk membayar 3 kali lipat harga di pasar? Chen Fan baru saja naik ke puncak dunia. Siapa yang berani menolak menjual rumah kepada mereka? Xiao Fan, aku melihat kamu telah membeli rumah di sini. Untuk apa rumah itu? Apakah kamu ingin mendapatkan seluruh Gunung Utara? Fang Qiong bertanya. Ini hadiah pertunanganmu, kata Wang Xiaoyun sambil tersenyum berseri-seri. Apa? Mata Fang Qiong melotot. Aku sudah membicarakannya dengan orang tuamu. Kalian berdua sudah tidak muda lagi dan akan segera lulus kuliah. Kita tinggal menyelesaikan pertunangan dan memastikan hubungan kalian terlebih dahulu. Mingde dan Susu juga sudah setuju. Fang Qiong langsung tersipu, wajahnya merah seperti apel. Dia adalah wanita yang kuat dan mandiri yang jarang menunjukkan sisi femininnya, jadi Asiu dan yang lainnya sangat bersemangat. Fang Qiong bersandar pada Wang Xiaoyun dan berkata sambil menatap Chen Fan, Bibi Yun, apa pendapat Xiao Fan tentang ini? Kalau dia tidak setuju, aku akan mengusirnya dari keluarga dan mengakhiri hubungan kita. Wang Xiaoyun menebas dengan tangannya, menciptakan retakan yang dalam di lantai dan membelah kursi berlengan menjadi 2. Bu, kamu, Chen Fan tidak tahu harus berkata apa. Wang Xiaoyun telah meminum pil roh api merah untuk memasuki kondisi pencerahan etiril, tetapi dia masih belum memiliki kendali penuh atas energinya, itulah sebabnya Chen Fan tidak ingin orang tuanya berkultivasi. Pola pikir yang baik juga diperlukan untuk mengendalikan kekuatan mereka. Jangan khawatir, ini hanya pertunangan. Aku pernah berjanji akan memberimu dunia dan kamu akan memilikinya saat kita benar-benar menikah, kata Chen Fan lembut. Fang Qiong mengangguk. Sementara negara-negara dan kekuatan dunia gelap yang tak terhitung jumlahnya tercengang dan khawatir karena Chen Fan dan Ye Qinchang, sebuah pesan rahasia beredar di seluruh dunia yang menggerakkan orang-orang di Yanjin. Chen Fan bertunangan. Pihak lainnya bukanlah Qin Yaner dari keluarga Qin tetapi seorang gadis muda bernama Fang Qiong. Siapa Fang Qiong? Saya belum pernah mendengar nama ini. Saya pikir kekuatan Super Chen akan menikahi seorang gadis dari keluarga terkemuka atau orang yang berbakat dalam kultivasi, seperti Ye Yiren dari keluarga Ye, seseorang bertanya-tanya. Ye Yiren dan Lin Puojun pernah dianggap sebagai super duo dan banyak senior mengira mereka memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi pejuang negara abadi di antara generasi muda. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Chen Fan, dan Lin Puojun bahkan dibunuh oleh pelayan Chen Fan. Tetapi jika Chen Fan menikahi seseorang, hanya Ye Yiren yang tidak memenuhi syarat. Kudengar dia sudah dekat dengan Chen Beixuan sejak mereka masih kecil. Dia juga penanggung jawab perusahaan Qiong Utara, kata gadis lain dengan cemburu. Dia berasal dari keluarga kelas atas di Yanjin dan populer di kalangan tuan muda di kota, tapi dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Fang Qiong. Chen Fan adalah penguasa tertinggi di bumi dan dianggap sebagai kekuatan Super Chen dan Chen Surgawi. Istrinya akan memiliki status yang lebih tinggi daripada presiden dan perdana menteri negara adidaya. Kekuasaan seorang presiden atau perdana menteri berasal dari jabatannya dan rakyat negaranya, tetapi kekuasaan Chen Fan berasal dari dirinya sendiri. Dia adalah sebuah negara dan dia memiliki keluarga kaya. Siapapun yang menikah dengannya akan berdiri di puncak dunia dan menikmati kejayaan bersamanya. Jadi, siapa yang tidak iri? Banyak orang membicarakan Fang Qiong sementara yang lain mencemooh keluarga Qin. Rencana keluarga Qin benar-benar kacau. Bukan saja mereka tidak mampu mengikat Chen Surgawi, tapi mereka juga menyinggung keluarga Xiao. Tidak ada lagi yang menginginkan Qin Yaner. Lucu sekali. Benar, bahkan jika mereka ingin putri mereka menjadi selir Chen Beixuan sekarang, dia tidak akan pernah menerimanya. Jika saya adalah Qin Yaner, saya akan melompat dari gedung. Ada banyak komentar sinis tentang keluarga Qin. Di rumah keluarga Qin di Danau Kunming, keluarga Qin menghela nafas sepanjang hari dan ibu Qin Yaner bahkan tidak bisa berhenti menangis. Dia dulu sangat bangga pada Qin Yaner, lalu putrinya diseret ke bawah. Ini salahku. Jika aku tidak pergi ke keluarga Ye,
putri Kamilah yang akan bertunangan, bukan gadis bernama Fang Qiong itu, kata Qin Guochao dengan menyesal. Ketika Ye Qincang menjadi dewa tingkat bumi, semua orang mengira Chen Fan pasti akan kalah. Itulah sebabnya Qin Guochao pergi untuk berbicara dengan keluarga Ye dan mencoba menjodohkan kedua keluarga tersebut. Namun, ternyata Chen Fan pada akhirnya menang. Berita tentang hal itu segera beredar di kota dan keluarga Qin menjadi bahan tertawaan. Tidak apa-apa, reputasi kita mungkin rusak tapi kita masih keluarga yang kuat. Hanya saja Yaner harus menanggung konsekuensinya. Tuan Tua Qin menghela nafas. Qin Yaner tampak pucat dan kuyu. Dia memaksakan senyum masam dan berkata, "Jangan khawatir, kakek. Aku tidak sedang terburu-buru. Aku masih ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu." Tuan Tua Qin merasa lebih bersalah setelah mendengar apa yang dia katakan dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, keheningan menyelimuti keluarga Wang. Berbeda dengan suasana ramai di villa nomor 5, banyak anggota keluarga Wang berkumpul di puncak gunung tanpa berbicara satu sama lain. Mereka semakin marah ketika mendengar kabar bahwa Chen Fan akan bertunangan. Sue Hongmei sangat marah hingga tangannya gemetar. Dia tidak tidur selama beberapa hari setelah cucunya yang paling berharga meninggal, dan Chen Fan tiba-tiba bertunangan. Apakah dia mencoba mempermalukan keluarga Wang? Ayah, Bu, Chen Fan sudah keterlaluan. Xiao Chen tidak pernah menyinggung perasaannya. Tidak ada yang pernah melakukan ini pada keluarga Wang. Ingat, Xiao Chen adalah satu-satunya putra saudara laki-lakiku. Kata Wang Kesan. Wang Keqin sangat marah, sementara Han Junli, tunangan Wang Chen, menjadi pucat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Kefeng menggedor meja dan berkata, "Haha, Chen Beixuan selalu memanfaatkan kekuatannya untuk mendominasi. Apalagi di tempat lain, berapa banyak orang di Yanjin yang tidak menyukainya. Mereka semua hanya takut untuk mengatakannya. Saya yakin bahwa tak seorang pun akan muncul di depan pintu mereka pada hari pertunangan." Anggota lain tidak mengatakan apapun tetapi kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama. Meskipun Chen Fan kuat, dia cukup dihormati karena dia selalu menindas orang dengan paksa. Semua orang menghindarinya dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya. Coba lihat siapa yang akan menghadiri pesta pertunangan bajingan kecil itu. Mereka yang pergi ke sana tidak akan pernah diizinkan masuk ke rumah kita. Sue Hongmei berteriak dengan marah. Wang Chen awalnya berpikir untuk pergi ke pesta pertunangan Chen Fan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan anggota senior, dia langsung terdiam. Hanya Wang Zhongguo yang tampak menyesal. Hari pertunangan akan segera tiba. Keluarga Chen memilih tanggal dekat karena Chen Fan hanya ingin yang sederhana. Mereka mengundang beberapa teman dan kerabatnya, antara lain Chen Huayan, Chen Ning, Chen Xiao, Fang Mingde dan Su Su, agar kedua keluarga bisa bertemu dan menyelesaikan semuanya. Bagaimanapun, ini hanya pertunangan, bukan pernikahan. Namun, Chen Fan meremehkan statusnya. Chen Beixuan akan bertunangan. Kita harus pergi. Apa, mereka tidak mengundang kita? Kita masih bisa membawakan mereka beberapa hadiah. Bahkan jika kita tidak bisa melihat Chen Beixuan, cukuplah bertemu orang tua, kerabat, dan teman-temannya. Aku setuju. Jarak bukanlah masalah. Dia orang paling berkuasa di dunia. Tidak hanya keluarga dan sekte seni bela diri di Tiongkok, para Taipan dan kekuatan yang memiliki hubungan dengan perusahaan Qiong Utara, termasuk keluarga Long di Hong Kong, terkejut. Banyak organisasi bawah tanah, konsorsium, dan bahkan negara juga tercengang. Pada hari pertunangan, ada antrean panjang mobil di kaki Gunung Utara. Jalur itu panjangnya belasan kilometer dan berlanjut dari Gunung Utara hingga pusat Yanjin. Hampir semua mobilnya merupakan model mewah yang harganya minimal 1 juta, merek seperti Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes-Benz S-Series, BMW 7 Series, dan lain sebagainya. Banyak dari mereka memiliki tanda resmi sebagai utusan asing. Penduduk Yanjin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Siapa yang akan menikah? Bukankah ini terlalu megah? Bahkan pernikahan keluarga teratas Yanjin pun tidak akan seperti ini. Melihat ke arah mana mobil-mobil itu pergi, apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Wang di Gunung Utara? Petik 2. Saya dengar ini adalah pesta pertunangan CEO North Qiong Corp. Itu sebabnya banyak orang pergi ke sana untuk memberi selamat kepada mereka, kata seseorang. Perusahaan Qiong Utara. Perusahaan ini hampir tidak bisa masuk 5 besar Tiongkok.
Pesta pertunangannya dapat menyebabkan lalu lintas padat di Yanjin. Jadi, apakah pria dari keluarga Wang? Seseorang langsung ragu. Saya dengar dia bukan anggota keluarga Wang. Mereka membuangnya bertahun-tahun yang lalu, kata orang lain. Apa-apaan ini? Keluarga Wang mengusir orang sekuat itu. Sayang sekali, semua orang di sekitar kaget dan bingung. Sementara itu, anggota keluarga Wang berdiri di puncak gunung dan wajah mereka mulai pucat. Antrean panjang mobil terbentang sejauh mata memandang, bagaikan seekor naga. Bahkan keluarga Wang hanya melihat pemandangan seperti itu beberapa kali. Seorang anggota junior keluarga Wang bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang menghadiri pesta pertunangan Chen Beixuan. Wang Kesan dan Wang Kefeng menjadi pucat. Mereka meremehkan pengaruh Chen Fan. Keluarga Wang mengira semua orang akan berbalik melawannya setelah dia membunuh begitu banyak orang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang-orang lebih bersedia menyenangkannya ketika mereka menyadari betapa kuatnya dia. Dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dan murid-muridnya ada di mana-mana di seluruh dunia. Jadi, masyarakat tentu akan menghormati sosok superior tersebut. Wang Dong, putra Wang Kesan, berkata, "Ayah, jangan khawatir. Mereka yang datang pastilah beberapa taipan dan pejuang biasa. Keluarga atau kekuatan yang benar-benar kuat tidak akan pernah datang ke Gunung Utara, dan keluarga lainnya di Yanjin bersatu untuk memboikot Chen Beixuan. Cepat atau lambat dia akan pergi." Wang Kesan mengangguk tetapi dia merasa cemas pada saat yang sama. Rencana memboikot Chen Fan dibuat sebelum pertempuran di Gunung Yan. Setelah itu, Chen Fan menjadi sosok paling kuat di dunia, meremehkan semua orang di puncak dunia. Akankah keluarga besar tersebut benar-benar menaati komitmen mereka? Sementara itu, ada kerumunan orang di kaki Gunung Utara. Banyak taipan dan pejuang dari berbagai belahan negara dan beberapa tuan kegelapan asing berkumpul di daerah tersebut. Tempat parkir di kawasan villa sangat luas, namun masih belum mampu menampung orang sebanyak itu. Seorang murid dari Sekte Qiong Utara berkata dengan sopan, "Maaf, ini adalah pesta pertunangan pribadi. Ini tidak terbuka untuk umum." Murid-murid ini mungkin tampak lembut, tetapi mata mereka tampak galak dan mereka semua adalah ahli kekuatan internal dan kultivator tingkat puncak. "Kami di sini hanya untuk menyampaikan hadiah kami dan menyatakan rasa hormat kami kepada Chen Surgawi. Kami tidak perlu naik gunung." Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih pergi menuju puncak gunung dengan bantuan seorang gadis muda tetapi murid dari Sekte Qiong Utara tidak menghentikannya. Oleh karena itu, seorang taipan dari Hong Kong merasa tidak puas dan dia bergumam, "Mengapa kita tidak bisa pergi ke sana selagi mereka bisa? Apakah kamu sudah gila? Dia adalah Tuan Tua Xiao dari keluarga Xiao, keluarga teratas di Yanjin. Kurasa dia ada di sini untuk meminta maaf kepada Chen Surgawi. Kamu juga akan diundang oleh perusahaan Qiong Utara jika statusmu setinggi itu miliknya." Seseorang mencibir. Sang taipan segera menutup mulutnya. Keluarga Xiao adalah keluarga paling unggul di Yanjin. Meskipun keluarga Chen mencuri perhatian mereka, mereka masih bisa menjadi salah satu dari 5 keluarga teratas di Tiongkok. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, mengingat Ye Qincang masih hidup dan telah menjadi dewa tingkat bumi. Dibandingkan dengan keluarga Xiao, seorang miliarder bukanlah apa-apa. Tuan Tua Xiao telah tiba. Saat muridnya mengumumkan, Tuan Tua Xiao perlahan berjalan ke pintu villa. Sementara itu, para senior dari Sekte Qiong Utara, keluarga Chen dan keluarga Fang telah memenuhi separuh halaman belakang. Ketika mereka mendengar Tuan Tua Xiao ada di sana, Chen Huayan, Wang Xiaoyun dan Chen Gexin segera keluar untuk menyambutnya. Tuan Tua Xiao menyerah pada Chen Fan hanya karena dia adalah sosok paling kuat di dunia. Selain Chen Fan, tidak ada orang lain yang lebih unggul dari Tuan Tua Xiao. Bahkan Chen Huayan lebih junior dibandingkan dia, belum lagi Fang Mingde dan yang lainnya. "Saudara Huayan, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Anda pasti bangga telah membesarkan cucu yang begitu berbakat," kata Tuan Tua Xiao. "Mohon maafkan Xiao Fan karena telah menyinggungmu terakhir kali." Chen Huayan meminta maaf dengan tulus. "Lupakan saja, cucuku Xiao Xuan memang terlalu sombong. Dia layak tetap berada di ranjang selama 3 tahun karena menyinggung makhluk surgawi berdasarkan beberapa rumor. Aku bahkan harus berterima kasih kepada Chen Surgawi karena telah menunjukkan belas kasihan kepadanya," kata Tuan Tua Xiao. Fang Mingde dan Su Susu tersentak setelah melihat betapa hormatnya Tuan Tua Xiao ketika dia berbicara tentang Chen Fan.
Mereka baru saja tiba di Yanjin, jadi mereka tidak bisa melihat betapa kuatnya Chen Fan selama pertempuran di Gunung Yan, dan mereka tidak tahu bahwa dia telah menaklukkan semua keluarga lain di Yanjin. Aku sangat senang Xiao Qiong bisa menikah dengan pria seperti dia. Fang Mingde dan Su Susu saling memandang, menyadari bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama. Su Susu merasa sangat lega. Dia hampir membuat Chen Fan dan Fang Qiong putus tahun lalu. Jika bukan karena Fang Qiong yang bersikeras dan langsung pergi ke catatan sipil, upaya pernikahan mereka pasti sudah dibatalkan jauh sebelumnya. Kedatangan Tuan Tua Xiao hanyalah permulaan. Kemudian, keluarga Li, keluarga Mu, keluarga Han, Tuan Tua Qin dan Qin Yaner juga muncul. Bagaimanapun, itu adalah pesta pertunangan Chen Fan hari itu dan Wang Xiaoyun tidak ingin menghalangi mereka. Tuan Tua Qin, rencanamu benar-benar kacau, kan? Seseorang bercanda. Tuan Tua Qin menggelengkan kepalanya. Chen Surgawi berada di luar jangkauan kita. Dia sekarang berdiri di puncak dunia. Cucu perempuanku tidak cukup baik untuknya. Kilatan kesedihan melintas di mata Qin Yaner saat dia mendengar jawabannya. Dalam beberapa saat, semua keluarga besar di Yanjin dan orang-orang dari utara telah berkumpul di depan villa nomor 5. Ketenarannya telah menyebar ke seluruh negeri. Anggota keluarga Wang mendengarkan pengumuman itu dan mereka semua pucat pasi. Keluarga Xiao, Han, Li, Mus, Qin, Ans, Fus, Wus, mereka semua tidak tahu malu. Mereka sepakat untuk memboikot Chen Beixuan bersama-sama, dan sekarang mereka kembali pada rencana mereka, kata Wang Dong berkata dengan marah. Wang Keqin dan Wang Kesan keduanya tersenyum masam. Chen Fan saat ini sejajar dengan negara adidaya di dunia, bagaimana mungkin beberapa keluarga bisa memboikotnya? Dia bisa menghilangkan semua keluarga besar di Yanjin kapan saja dia mau. Bahkan Ye Qincang telah kalah dalam pertempuran, siapa lagi yang berani melawannya? Saya menolak untuk percaya bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang berani berurusan dengan bajingan ini. Orang-orang di negara kita mungkin takut padanya, tapi tidak pada kekuatan asing. Dia telah membuat banyak musuh di luar negeri dan banyak orang tidak bisa tunggu untuk membunuhnya, Sue Hongmei berkata dengan marah. Kemudian, lebih banyak pengumuman terdengar di kaki gunung. Tuan Li Jaehe, Presiden Grup Samsung Korea telah tiba. Tuan Mitsui Yuto, Presiden Grup Mitsui Jepang telah tiba. Nona Guo Nuan, Presiden Grup Temasek Singapura telah tiba. Banyak ketua konsorsium terkemuka dunia datang silih berganti. Mereka semua termasuk dalam 500 perusahaan teratas di dunia, yang memiliki aset lebih dari 100 miliar dolar. Beberapa dari mereka bahkan memimpin beberapa perusahaan sekaligus, sekaya negara. Bahkan para pemimpin beberapa negara kecil harus menghormati mereka ketika mereka berkunjung. Namun, mereka sangat hormat di Gunung Utara, seperti bawahan dan junior. Kami di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Chen Beixuan. Keturunan kami pernah menyinggung perasaannya dan keluarga Li sangat menyesal atas hal itu, kata Li Jaehe, merasa ketakutan. Maaf, Tuan sedang bersama Nona Fang. Dia tidak bertemu siapapun saat ini, kata Yukishirosa dengan suara dingin. Tidak apa-apa, tolong sampaikan permintaan maafku. Li Jaehe membungkuk beberapa kali. Berdiri di sampingnya, Mitsui Yuto pun memohon maaf kepada Chen Fan dan bersedia menawarkan separuh saham Toyota Motor Corp. Meski Chen Fan telah membunuh ayahnya, Mitsui Kazuo, dan mengalahkan Jepang, Mitsui Yuto tidak membencinya. Chen Fan sama sekali dan bahkan memohon padanya. Melihat hal ini terjadi, banyak pejuang Tiongkok yang akhirnya menyadari betapa kuatnya Chen Fan saat ini. Dia orang yang paling berkuasa di dunia. Guru sudah seperti Amerika Serikat sekarang. Tidak ada yang akan menyinggung perasaannya lagi dan siapapun yang melakukan hal itu akan segera datang untuk meminta maaf. Jika tidak, guru akan memusnahkan seluruh keluarga mereka, kata Hua Yunfeng sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kita harus pergi dan mencari mereka yang tidak datang ke Gunung Utara untuk meminta maaf kepada guru dan membantunya menyelesaikan masalah. Kita harus memberitahu dunia bahwa Sekte Qiong Utara juga memiliki pejuang seperti kita selain hanya makhluk surgawi. Kata Xie Yan, kedua legenda itu cukup kuat untuk menjadi salah satu dari 10 pejuang terbaik di bumi. Jika mereka bekerja sama, hanya beberapa dewa fana yang bisa bersaing dengan mereka. Mereka menyaksikan kedatangan presiden dari banyak konsorsium terkemuka di seluruh dunia, termasuk keluarga bangsawan dari Eropa dan anggota beberapa keluarga kerajaan.
Anggota keluarga Wang menjadi murung. Wanita tua itu bahkan gemetar dan hampir pingsan lagi. Baiklah, jangan bandingkan diri kita dengan mereka. Wang Zhongguo menggelengkan kepalanya dan berbalik. Ketika dia hendak kembali ke villa, tiba-tiba terdengar suara dari kaki gunung. Tuan Yamamura Kyuki, utusan khusus Perdana Menteri Jepang datang untuk memberi selamat kepada Tuan Chen dan Nona Fang atas nama pemerintah Jepang. Semua orang terkejut, mereka pikir mereka salah dengar. Bahkan pemimpin suatu negara telah mengirimkan utusan khususnya. Wang Zhongguo berhenti dan mendengarkan dengan cermat. Serangkaian pengumuman kemudian bergema di seluruh gunung. Tuan Rohan Schneider, utusan khusus Perdana Menteri Jerman datang untuk memberi selamat kepada Tuan Chen dan Nona Fang atas nama pemerintah Jerman. Tuan Oleg, utusan khusus Rusia datang untuk memberi selamat kepada Tuan Chen dan Nona Fang atas nama Presiden Rusia. Utusan khusus Presiden Perancis, utusan khusus Perdana Menteri Inggris, utusan khusus Presiden Uni Eropa. Seluruh Gunung Utara terkejut ketika utusan khusus ini tiba. Semua orang kagum pada mobil-mobil dengan bendera masing-masing negara, dan utusan yang mewakili negara adidaya yang berbeda. Ini, ketika Wang Zhongguo hendak mengatakan sesuatu, pengumuman terakhir datang. Presiden Obama dari Amerika Serikat telah mengirimkan wakil menteri luar negeri untuk memberi selamat kepada Tuan Chen Beixuan dan Nona Fang Qiong. Semua orang terdiam. Wang Zhongguo menjadi pucat sementara yang lain tercengang. Sungguh sosok Chen Fan yang bergengsi. Inggris, Prancis, Rusia. Ini semua adalah negara adidaya yang berada di puncak dunia dan mereka mengendalikan nasib bumi. Jika bumi adalah papan catur dan negara-negara lain adalah bidaknya, maka ketiga negara ini akan menjadi pemainnya. Tapi ini bukan alasan mengapa Wang Zhongguo putus asa. Yang benar-benar membuatnya takut adalah Clint Johnson, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika. Dia mewakili negara paling kuat di dunia dan keinginan Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat telah mengirimkan utusan mereka ke pesta pertunangan Chen Beixuan. Wang kesan bergumam, itu adalah Amerika Serikat. Ia adalah penguasa planet yang mengendalikan hidup dan mati semua negara. Karena Amerika Serikat telah mengirimkan utusan khususnya, itu berarti status Chen Fan telah meningkat jauh melampaui ekspektasi mereka. Ayah Wang Chen, Wang Kedong, berkata, kami benar-benar meremehkan anak saudari Xiaoyun. Kami pikir dia hanya seseorang yang bisa melakukan sedikit sihir, bukan seseorang yang bisa menghadapi negara adidaya dan senjata militer. Namun, dia sudah melakukannya, naik ke puncak dunia dan bahkan Amerika Serikat harus berhati-hati terhadapnya. Amerika Serikat akan menghormati siapapun yang berkuasa dan menindas mereka yang lemah. Jadi, kehadiran utusan mereka melambangkan pengakuan status Chen Fan dan betapa seriusnya mereka menanggapinya. Seberapa kuat dia untuk sejajar dengan suatu negara. Jika kami dengan tulus meminta maaf kepada Sister Xiaoyun dan Brother Gexin, untuk menebus masa lalu, kami mungkin akan berdiri di sana dan menerima semua berkah itu. Keluarga kami akan menjadi keluarga teratas di Yanjin, di Tiongkok, dan bahkan di Asia Timur. Semua yang dikatakan Wang Kedong merupakan pukulan telak bagi semua orang. Wang Keqin dan Wang Kefeng tidak bisa menahan kebencian mereka sama sekali, sementara tangan Wang Zhongguo bahkan gemetar, dia tidak bisa memegang tongkatnya dengan benar. Adapun Sui Hongmei, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Siapa lagi yang bisa menentang Chen Fan di planet ini? Banyak anggota keluarga Wang yang bingung. Mereka yang datang untuk memberi selamat kepada Chen Fan sangat tercengang. Puluhan negara telah mengirimkan utusan khusus mereka, termasuk 4 dari 5 negara adidaya. Saya rasa ini bisa dibandingkan dengan pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Kata seorang tuan muda dari keluarga kelas menengah. Haha, Pangeran William memiliki status superior hanya karena sejarah kejayaan kerajaan Inggris, tetapi Chen Beixuan berbeda. Dia naik ke puncak dunia setelah 5 tahun berkultivasi. Fakta kuncinya adalah kita hanya berbicara tentang pesta pertunangan, dapatkah Anda membayangkan bagaimana jadinya di hari pernikahan mereka? Seseorang mencibir dan bertanya, semua orang tersentak, mengingat status Chen Fan saat ini, pernikahannya akan menimbulkan kehebohan besar di seluruh dunia. Pada saat itu, bahkan para pemimpin negara-negara kuat pun akan muncul untuk memberi selamat kepadanya. Kami benar-benar berbeda dari Chen Beixuan. Kami hanya manusia biasa sementara dia adalah dewa. Kami tidak bisa dibandingkan dengannya, bahkan jika kami bekerja keras selama 1000 tahun dan menjadi orang terkaya di dunia.
Ouyang Qiong menggelengkan kepalanya. Gadis Prada yang berdiri di sampingnya sangat cerdas dan modis hari itu, matanya dipenuhi rasa iri dan kekaguman. Bukan hanya dia, banyak gadis lain juga menatap Fang Qiong dengan cemburu. Seorang wanita dari keluarga besar berkata, itu hanya karena mereka sudah saling kenal sejak kecil. Jika Chen Beixuan bertemu dengan saya lebih dulu, dia tidak akan menikahi gadis ini. Gadis-gadis di sekitarnya memutar mata. Beberapa dari mereka yang mengira memiliki bentuk tubuh, penampilan dan latar belakang keluarga yang lebih baik daripada Fang Qiong mulai mencari kesempatan untuk berbicara dengan Chen Fan. Lagi pula, pertunangan mereka bisa dibatalkan kapan saja dan mereka juga bisa bercerai bahkan setelah mereka menikah. Dia 100 kali lebih baik daripada para tuan muda dari keluarga kaya. Jika saya bisa menikah dengannya, saya akan menjadi ibu negara dunia dan akan tetap muda selamanya. Jadi, siapa lagi yang bisa menjadi kandidat yang lebih baik daripada dia? Petik 2. Semua hati mereka melonjak. Pada saat yang sama, Chen Fan sedang menyapa tamunya di gedung. Hingga saat itu, hanya sedikit tamu yang dapat berbicara santai dengannya. Banyak utusan yang menghadiri upacara tersebut mengetahui betapa superiornya Chen Fan, jadi mereka semua bersikap rendah hati dan sopan. Hanya perwakilan dari negara adidaya yang dapat berbicara lebih banyak dengannya. Chris, utusan khusus Inggris, tersenyum dan berkata, Tuan Beixuan, saya berharap persahabatan kita akan bertahan lama. Tentu, saya harus lebih sering mengunjungi London. Saya punya cukup banyak teman di sana, jawab Chen Fan. Chris langsung membeku. Chen Fan telah membuat mereka takut selama sebulan dia tinggal di Inggris. Dia bahkan bertempur dengan armada Amerika di dekat London dan meledakkan sebuah pulau. Pemerintah Inggris masih memikirkan bagaimana mereka harus menjelaskan kepada rakyatnya bahwa sebuah pulau di dekat muara Sungai Thames tiba-tiba menghilang. Besarnya beberapa kilometer. Tentu-tentu, Chris tersenyum malu dan tidak mengatakan apapun lagi. Oleg melambai ke arah Chen Fan dan berbisik padanya, Jenderal Chen, pertarunganmu dengan Jenderal Ye memang luar biasa, tapi kamu harus mewaspadai leluhur darah. Menurut intel KGB, Adipati Kegelapan lebih aktif. Dia telah membantai orang-orang di beberapa desa secara berturut-turut dan mencoba membangunkan leluhur darah dengan darah. Saya akan, Chen Fan mengangguk, saya harap pertemuan kita berikutnya akan menjadi hari pernikahan Anda. Presiden saya mengatakan kepada saya bahwa sayang sekali dia tidak bisa datang kali ini, tetapi dia pasti akan menghadiri pernikahan Anda secara langsung. Oleg berkata pada akhirnya, apa yang dia katakan menyebabkan keributan. Fang Mingde terkejut. Presiden Rusia telah memerintah Rusia selama 20 tahun dan merupakan orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia akan menghadiri pernikahan Chen Fan dan Fang Qiong. Putri kami benar-benar telah menemukan suami yang hebat. Fang Mingde tersenyum kecut. Adapun Sususu, dia sangat bersalah sehingga dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Semakin kuat Chen Fan, semakin dia membenci dirinya sendiri karena meremehkannya dan mencoba memisahkan mereka. Orang terakhir yang melapor adalah Clint Johnson, utusan khusus Amerika. Tuan Chen Beixuan, selamat atas nama Presiden Obama. Kami berharap Anda dapat menaati hukum internasional, menjaga ketertiban global, dan menegakkan keadilan bersama Amerika Serikat, kata Clint sopan. Tolong sampaikan pesan saya kepada Presiden Anda. Jangan macam-macam dengan saya atau saya akan macam-macam dengan Anda. Beginilah cara saya melakukan sesuatu, kata Chen Fan. Tentu saja, Clint tersenyum dan berkata, perjamuan berlanjut hingga larut malam dan lampu di villa menerangi seluruh gunung utara. Banyak orang yang menolak untuk pergi meskipun mereka tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Pada akhirnya, Chen Fan dan Fang Qiong bertunangan di hadapan utusan khusus. Chen Fan bahkan membuat daun maple merah tumbuh untuk merayakannya bersama Fang Qiong. Gadis muda itu benar-benar tersentuh dan mulai menangis. Yukishiro-sa dan Asiu juga iri padanya. Saat warga Yanjin bangun di pagi hari, mereka menemukan daun maple merah yang hanya bisa dilihat di musim gugur tiba-tiba tumbuh kembali saat musim dingin. Seluruh gunung berubah menjadi merah dan kota itu tampak seperti mengenakan gaun pengantin tradisional Tiongkok. Ini keajaiban, mengapa ada daun merah di pohon maple di musim dingin? Banyak tuan tua bertanya-tanya, mereka yang mengetahui apa yang terjadi sangat senang. Sungguh luar biasa, sersan tua dari Sekte Baji berkata, dia memang Chen surgawi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari makhluk surgawi.
Sebuah legenda kuno mengatakan bahwa Wu Zetian pernah membuat bunga peoni mekar di Loyang, dan hari ini, Chen Surgawi membuat daun maple tumbuh lagi seperti seorang kaisar. Gao Baiseng dan Guo Xiaomang kaget dan cemburu. Mereka dulu berpikir bahwa mampu memecahkan batu atau bertarung dengan 100 orang saja sudah cukup untuk mendominasi dunia, namun faktanya perbedaan antara kekuatan mereka dan kekuatan Chen Fan sama lebarnya dengan jarak antara langit dan tanah. Saat aku kembali, aku akan mengurung diri dan tidak akan pernah keluar jika aku tidak memasuki keadaan transenden. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya mengalahkan pejuang negara abadi dan dewa tingkat bumi, kata Gao Baiseng. Senang mengetahui bahwa kamu memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Itu pasti akan sia-sia bahkan jika kamu tidak bisa menjadi makhluk surgawi. Sersan tua kurus itu tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya Sekte Baji, banyak organisasi lain di komunitas seni bela diri Tiongkok, termasuk Sekte Tai Chi, Sekte Xin Yi, Keluarga Gu, Sekte Tinju Tujuh Pembunuh, dan seluruh dunia gelap tercengang. Berbeda dengan meratakan puncak Gunung Yan, keterampilan yang ditunjukkan Chen Fan kali ini menunjukkan kekuatan makhluk surgawi. Departemen penelitian di banyak negara segera merevisi penilaian mereka tentang Chen Fan. Dalam masyarakat modern kita, kekuatan penciptaan jauh lebih menakutkan daripada kekuatan destruktif murni. Para ilmuwan tidak dapat membunuh orang tetapi mereka dapat mengembangkan senjata nuklir, senjata elektromagnetik, dan senjata berbasis ruang angkasa untuk membunuh. Siapa yang tahu kemampuan Chen Fan? Dengan bahan tambahan, Vitality Serum, bisa langsung berubah menjadi racun yang mematikan. Inilah yang dilakukan para petani. Beroda dan berurusan, Gunung Yan telah ramai selama beberapa hari sebelum kembali tenang. Selama hari-hari itu, Chen Fan dan Fang Qiong senang menerima berkah dari semua orang. Ia pun merasa senang hanya dengan melihat senyum berseri di wajahnya. Alasan mengapa Chen Fan kembali adalah untuk menebus keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Sayang sekali, Xiao Qiong bilang ada terlalu banyak orang di sini jadi dia malu untuk tinggal di kamarku. Chen Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dewa surgawi mistik utara yang agung telah terlahir kembali selama beberapa tahun tetapi dia masih perawan. Namun, Chen Fan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dia dan Fang Qiong ditakdirkan untuk melanjutkan perjalanan kultivasi mereka dan hidup sejuta tahun. Dibandingkan dengan umur yang begitu panjang, beberapa tahun hanyalah sebagian kecil saja. Di mata Chen Fan, Fang Qiong belum cukup dewasa. Momen sempurnanya akan tiba ketika dia tumbuh dan menjadi Dewi Ziqiong. Setelah ini, kita harus melanjutkan agenda berikutnya. Mata Chen Fan berkilauan. Di Gunung Yan di luar Yanjin, rumah keluarga Ye telah diperbaiki setelah beberapa hari, namun puncak utama Gunung Yan menjadi lebih pendek, membuktikan besarnya pertempuran baru-baru ini yang mengerikan. Bagaimana Chen Beixuan bisa begitu kuat? Kakek tidak bisa mengalahkannya bahkan setelah menjadi dewa tingkat bumi. Ye Yiren memandangi puncak utama Gunung Yan dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah baru saja menjadi dewa tingkat bumi dan kekuatannya belum stabil. Chen Beixuan memang kuat dan serangannya telah melampaui tingkat dewa tingkat bumi. Aku bertanya-tanya dari mana dia mempelajari hal seperti itu, seni yang menakutkan. Meskipun dia telah memasuki keadaan abadi baru-baru ini, kekuatannya sama stabilnya dengan banyak pejuang negara abadi yang berpengalaman dan dia sangat jeli. Paman, apakah kakek baik-baik saja? Ye Yiren bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, ayah adalah dewa tingkat bumi, dan Chen Beixuan juga sedikit menahan diri selama serangan terakhirnya. Dia bangun setelah istirahat beberapa hari, dan kurasa dia akan pulih sepenuhnya dalam 5 tahun, paling banyak, kata Ye Nantian. Saat mereka berbicara, seberkas cahaya biru menyapu langit. Ye Nantian langsung tercengang. Chen Beixuan, cahaya biru kemudian mendarat di depan mereka dan Chen Fan muncul. Saya ingin bertemu Tuan Tua Ye, kata Chen Fan sambil mengangguk kepada mereka. Kunjungan Chen Fan ke Gunung Yan membuat takut seluruh keluarga Ye. Anggota keluarga Ye menatap Chen Fan dengan cemas. Mengingat Ye Qincang masih belum pulih dari luka-lukanya, Ye Nantian dan Azure Dragon adalah satu-satunya yang menjaga keluarga Ye dan mereka tidak dapat menahan serangan apapun dari Chen Fan. Apakah dia datang untuk membunuh Jenderal Ye? Banyak yang berpikir, bahkan Ye Qincang menjadi gugup, mengetahui bahwa Chen Fan pernah berjanji untuk melindungi keluarga Ye. Bagaimanapun,
Keluarga Ye berada pada posisi terlemahnya saat itu dan ini adalah waktu terbaik untuk melenyapkan Ye Qincang. Siapa yang tahu jika Chen Fan berubah pikiran? Biarkan dia masuk. Kehendak abadi yang kuat disalurkan ke pikiran semua orang. Itu suara Ye Qincang. Ye Beichen dan anggota keluarga Ye lainnya menyingkir dengan hormat dan Ye Nantian membawa Chen Fan ke taman di belakang. Ada sebatang pohon lokuat besar yang menutupi separuh taman dengan dedaunannya. Ye Qincang berdiri di bawahnya dengan punggung menghadap Chen Fan. Dia terus menatap pohon lokuat seolah-olah dia tidak menyadari Chen Fan ada di sana. Ye Qincang mulai berbicara dengan emosional, saya dulunya adalah seorang perampok di wilayah barat laut dan kemudian bergabung dengan tentara. Istri saya selalu berada di sisi saya apapun yang terjadi. Dia adalah burung pipit merah pertama ketika saya pertama kali mendirikan Kunlun. Sayangnya, dia terluka parah ketika dia mencoba melindungiku dalam pertempuran di mana 7 pejuang negara abadi mengepungku. Dia meninggal setelah beberapa tahun, meninggalkan putra kami Nantian. Aku menanam pohon lokuat ini pada tahun dia meninggal dan itu sudah terjadi, 40 tahun sejak itu. Anak pohon kecil itu tumbuh menjadi pohon yang begitu besar. Berlalunya waktu bagaikan aliran air dan kita tidak pernah tahu seberapa cepatnya berlalu. Dia perlahan berbalik dengan kata-kata terakhirnya. Dia berdiri tegak dengan pakaian hitamnya, rambut hitam dan mata hitamnya membuatnya tampak seperti pemuda namun, matanya sepertinya menunjukkan betapa dia telah melewati beberapa dekade. Ye Qincang berkata dengan hormat, saya menyadari bahwa Anda tidak seperti yang mereka katakan setelah mengetahui lebih banyak tentang Anda. Anda belum menemukan keajaiban atau menemukan harta karun kuno apapun. AIDS mungkin bisa meningkatkan kekuatanmu, tapi tidak dengan sikapmu. Saat aku melihatmu, aku merasa seperti ada seekor binatang tua berdiri di depanku. Aku belum pernah melihat sedikit pun kepanikan di matamu, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengejutkanmu. Haruskah aku memanggilmu Chen Fan? Atau, panggil saja aku Chen Beixuan. Beixuan adalah nama yang diberikan guruku. Aku sudah lama tidak dipanggil sebagai Chen Fan, kata Chen Fan dengan tenang. Dia sepertinya mengakui dugaan Ye Qincang. Ye Qincang mengerutkan alisnya dan berkata, saya tahu Anda juga seorang kultivator. Senior Beixuan, apakah Anda datang dari gerbang surga? Saya telah membaca semua buku dari setiap sekte di Tiongkok, tetapi tidak ada catatan tentang keadaan abadi prajurit yang mengalahkan dewa tingkat bumi atau sekte yang disebut sekte surgawi bela diri sejati. Pria berusia 100 tahun ini memanggil Chen Fan dengan sebutan senior. Namun, keduanya menganggapnya wajar. Chen Fan adalah reinkarnasi dari binatang purba dan jauh lebih kuat dari Ye Qincang, jadi wajar untuk memanggilnya senior. Haha, gerbang surga bukanlah apa-apa. Chen Fan tertawa. Dia bangkit dan berjalan mondar-mandir, lalu mendongak dan berkata, Ye Qincang, kamu memang berbakat, tapi kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Bumi begitu kecil dibandingkan dengan alam semesta tanpa batas, belum lagi gerbang surga. Jika bukan gerbang surga, maka Ye Qincang bertanya-tanya. Chen Fan tidak menjawab dan dia melihat ke langit dengan tenang. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan guru, saudara laki-laki, sekutu, teman dan musuh di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, malam telah tiba dan langit berkilauan dengan bintang-bintang. Apakah kamu datang dari surga? Ye Qincang mengerutkan kening dan bertanya. Orang modern tahu bahwa bumi adalah satu-satunya planet normal di alam semesta dan tidak ada yang seperti surga dan neraka, jadi Ye Qincang mengira Chen Fan sedang membodohinya. Bukan dari surga, tapi jauh di luar angkasa, kata Chen Fan. Ye Qincang terkejut. Manusia baru melakukan perjalanan ke bulan dan para ilmuwan masih belum yakin apakah ada kehidupan di alam semesta. Jika Chen Fan benar-benar datang dari luar angkasa, itu akan menjungkirbalikkan dunia. Jadi, ada kultivator dan manusia di luar angkasa. Ye Qincang tidak dapat mempercayainya. Alam semesta lebih luas dari yang dapat Anda bayangkan dan budaya budidaya abadi tidak hanya ada di bumi. Miliaran tahun yang lalu, para pembudidaya manusia telah berperang melintasi alam semesta dengan ribuan ras alien, tetapi Anda tidak perlu mengetahuinya sekarang juga. Kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Chen Fan tersenyum dan melihat jauh. Ye Qincang mengangguk, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya pikir menjadi dewa tingkat bumi akan menandai akhir dari perjalanan kultivasi saya dan saya bisa hidup selama beberapa abad.
Di atasnya adalah Dewa Langit yang legendaris dan para kultivator di tingkat kami akan sudah dihormati seperti Buddha. Saya tidak tahu bahwa ada juga kultivator di luar angkasa. Apakah para sage dan dewa kuno itu juga pergi jauh ke alam semesta? Haha, apa itu dewa tingkat bumi? Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Hanya orang-orang bodoh di bumi yang menyebut penggarap terhubung sebagai dewa. Di alam semesta, seseorang hanya bisa disebut dewa setelah memasuki tingkat reuni Dao. Chen Fan mencibir, hubungkan, reuni Dao. Ye Qincang bertanya-tanya, dia belum pernah mendengar nama-nama ini dan tidak ada catatan sama sekali di buku-buku lama. Chen Fan menjelaskan, ada 8 tahap kultivasi di alam budidaya, termasuk penyempurnaan Qi, penghubung, inti emas, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa, pengembalian kekosongan, reuni Dao, dan kesengsaraan. Keadaan kekuatan internal, keadaan transenden, dan keadaan abadi. Anda mencapai tingkat Conate setelah Anda menjadi dewa tingkat bumi, dan itu hanyalah awal dari perjalanan kultivasi Anda. Di bawah itu, kamu bahkan tidak dihitung sebagai seorang kultivator. Apa? Ye Qincang sangat terkejut hingga dia terjatuh ke lantai. Seberapa kuat tahap berikut ini jika dewa tingkat bumi hanya berada pada tahap budidaya kedua? Dao Reunion berjarak 5 tingkat dari alam Conate. Dewa tingkat bumi dapat mengalahkan 100 pejuang negara abadi dan juga dapat membunuh 100.000 pejuang kekuatan internal. Ini hanya perbedaan 1 tingkat. Jadi, jika ada 2 kultivator yang terpisah 5 tingkat, betapa berbedanya kekuatan mereka. Apakah itu berarti bahwa seorang penggarap terhubung sama lemahnya dengan semut bagi penggarap reuni Dao? Untuk dewa sempurna reuni Dao, 3.000 tahun hanyalah 1 musim dan seseorang dapat hidup lebih lama dari 1 juta tahun. Anda juga bisa menelan matahari, mengibaskan bintang, berjalan di alam semesta, mandi di galaksi, dan tidur di matahari dan bulan. Hanya dengan begitu kamu bisa disebut dewa, kata Chen Fan. Ye Qincang tercengang. Ye Qincang belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Dia adalah mantan pejuang tertinggi dalam daftar ilahi, penjaga Tiongkok dan satu-satunya dewa tingkat bumi pada masa itu. Tidak ada seorang pun di planet ini yang lebih kuat darinya, selain Chen Fan. Dalam beberapa hari terakhir setelah dia menjadi dewa tingkat bumi, Ye Qincang merasa bahwa kekuatan dan hubungannya dengan dunia terus meningkat dan dia yakin bisa bertarung dengan Chen Fan lagi 2 tahun kemudian. Namun, Ye Qincang tidak pernah berpikir bahwa dia akan belajar tentang dunia yang sama sekali berbeda dari Chen Fan. Dunia yang tidak pernah dia bayangkan. Menelan matahari dan mematikan bintang. Apakah itu masih bisa dilakukan manusia? Seru Ye Qincang. Saat Anda memasuki level Conate, Anda tidak lagi menjadi makhluk fana melainkan seorang kultivator. Budidaya abadi adalah sebuah perjalanan evolusi. Yang benar-benar kami perjuangkan bukanlah untuk mendominasi alam semesta, namun untuk memiliki kehidupan abadi, Chen kata Fan dengan tangan di punggung. Terima kasih telah mengajariku banyak hal. Ye Qincang bangkit dan membungkuk pada Chen Fan. Level apa yang kamu capai di kehidupan sebelumnya? Haha. Chen Fan tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia adalah seorang penggarap kesengsaraan di kehidupan sebelumnya. Seorang penggarap reuni Dao adalah dewa yang sempurna dan penggarap kesengsaraan adalah raja dewa dan penguasa alam semesta, tetapi Chen Fan tidak repot-repot menjelaskannya kepada Ye Qincang. Lagi pula, untuk reuni Dao atau tingkat kesengsaraan, membunuh Ye Qincang adalah hal yang mudah. Jadi, Ye Qincang tidak menanyakan hal lain. Dia tahu Chen Fan pasti telah mencapai level Conate di kehidupan sebelumnya, untuk mampu mengalahkan dewa level bumi di level laut ilahi. Tetapi apakah pada akhirnya dia adalah seorang penggarap inti emas atau penggarap jiwa yang baru lahir? Ye Qincang tidak tahu dan dia tidak berani memikirkan tahapan lebih jauh dari itu. Jika Chen Fan sudah menjadi Dao Reunion Perfected Immortal, mengapa dia harus tinggal di bumi? Dia bisa meratakan seluruh Tiongkok dengan mudah. Kemudian, Chen Fan memberitahu Ye Qincang beberapa pengetahuan dasar tentang alam budidaya dan alasan mengapa dia datang. Kamu bilang kamu pernah ke lembah pemakaman dewa di Kunlun. Apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa di sana? Ye Qincang menjawab, saya akan mengatakan yang sebenarnya, karena Anda sudah tahu tentang gerbang surga dan lembah pemakaman dewa. Lembah pemakaman dewa di Kunlun adalah salah satu dari 7 tanah terlarang bersama dengan Danau Naga di Gunung Changbai, Gua Setan Babilonia, Kuil Maya dan 3 tempat lainnya. Faktanya,
Itu tidak berbahaya karena topografinya tetapi karena susunannya yang sangat besar. Sebuah susunan. Chen Fan mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Ye Qincang berkata, ya, barisan itu membentang sejauh 100 mil mengelilingi seluruh gunung dan ada berbagai macam bahaya di dalamnya. Aku hampir mati saat pergi ke sana dan aku yakin aku akan terluka bahkan jika aku masuk setelah menjadi dewa tingkat bumi. Dulunya adalah medan perang tempat entitas bertempur di zaman kuno. Ada banyak tanda pertempuran dan juga mayat serta peninggalan entitas dan sage. Saya menemukan energi dari salah satu dari mereka dan itulah cara saya mencapai tubuh dewa tingkat bumi. Belati dengan bekas darah dan baju besi juga ditemukan di sana, tetapi kondisinya sudah rusak. Chen Fan mengangguk. Guntur 5 elemen kecilnya mungkin kuat, tetapi tidak cukup untuk menghancurkan artefak roh tingkat tinggi. Belati itu dan baju besi itu pasti mengalami korosi setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan tahun. Jika tidak, Chen Fan mungkin tidak akan mengalahkan Ye Qincang dengan mudah. Medan perang entitas. Tidak heran tempat ini disebut lembah pemakaman dewa. Chen Fan merenung dan berkata, mampu membuat susunan yang mengelilingi begitu banyak gunung yang membentang lebih dari 100 mil adalah suatu prestasi di luar apa yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap terhubung. Hanya penggarap inti emas yang bekerja sama yang bisa menghasilkan kekuatan seperti itu, atau susunannya tidak akan mampu membunuh dewa tingkat bumi. Tampaknya memang ada penggarap inti emas di bumi di masa lalu, tetapi mereka menjadi jompo seiring berjalannya waktu. Ye Qincang berkata dengan serius, juga, aku berpikir bahwa gerbang surga terletak jauh di dalam lembah pemakaman dewa. Oh, mata Chen Fan melebar. Dia hanya setengah langkah dari tingkat Conate dan sudah waktunya untuk mencari gerbang surga. Gerbang surga, puncak Gunung Qin, Laut Timur, jauh di dalam Kunlun, Gunung Su, ini adalah tempat-tempat yang disebutkan dalam buku di mana gerbang surga berada. Namun, tidak ada pejuang negara abadi yang pernah menemukannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Zhang Sanfeng dan Magus Agung bahkan tidak kembali dari pencarian mereka. Aku sudah berpikir seharusnya tidak ada apapun yang tidak dapat mereka temukan dengan kekuatan mereka, kecuali jika menyangkut lembah pemakaman dewa, kata Ye Qincang. Benar, susunan inti emas di lembah pemakaman dewa akan berbahaya bahkan untuk dewa tingkat bumi, belum lagi pejuang. Negara abadi, ini memang cara yang bagus untuk menyembunyikan gerbang surga. Chen Fan mengangguk. Saya takut masuk ke dalam saat itu karena susunannya terlalu kuat. Itu memutarbalikkan ruang dan bahkan tentara dan tank pun tidak bisa masuk. Jika tidak, saya juga ingin melihat seperti apa gerbang surga itu. Ye Qincang menghela nafas. Jangan khawatir tentang itu. Menurut informasi yang kudapat, gerbang surga terbuka. Seseorang dari Istana Dewa Salju telah datang ke dunia manusia. Anda harus bisa memasuki gerbang, kata Chen Fan. Gerbang surga terbuka. Ye Qincang kaget dan dia tertawa. Aku pernah membaca di buku bahwa Istana Dewa Salju memang merupakan salah satu sekte paling kuat di sisi lain gerbang, yang sebanding dengan sekte esensi campuran di zaman kuno, tapi tiba-tiba dia ragu-ragu. Banyak buku mengatakan bahwa sekte-sekte itu hanya merekrut orang-orang yang ditakdirkan. Tampaknya mereka mempunyai kuota sehingga mereka tidak bisa membawa terlalu banyak orang kembali bersama mereka. Selain itu, para penggarap dari gerbang selalu memandang rendah manusia. Mereka mungkin tidak akan membiarkannya, kita masuk. Haha, kalau begitu kita akan membantainya. Ayo kita hancurkan gerbang surga itu. Chen Fan mencibir. Ye Qincang pertama kali terkejut, tapi kemudian dia mengerti maksud Chen Fan. Para penggarap dari gerbang surga sangat dihormati di Tiongkok kuno. Mereka berkeliling dunia dan selalu mengabaikan orang normal, bahkan sekte besar dalam komunitas kultivasi Tiongkok. Salah satu sekte pernah ingin menangkap para penggarap itu tetapi akhirnya dimusnahkan sepenuhnya, dan ketiga master leluhur negara abadi mereka terbunuh. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka sejak saat itu. Semua orang memuja mereka seperti dewa dan berpikir bahwa surga dan alam budidaya yang legendaris ada di balik gerbang. Bahkan Ye Qincang pun takut pada mereka. Tapi Chen Fan berbeda, dia berasal dari sekte yang sangat kuat di luar angkasa. Meskipun Ye Qincang tidak tahu level mana yang telah dicapai Chen Fan di kehidupan sebelumnya, dia merasa bahwa bahkan para penggarap dari gerbang surga pun tidak akan mampu mengalahkannya. Jangan khawatir, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Saya yakin bahkan para penggarap dari gerbang surga akan meninggalkan jejak.
Ye Qincang mengangguk. Saat mereka sedang berbicara, dua pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul di sebuah lembah yang diselimuti kabut jauh di dalam Kunlun. Ketiganya mengenakan pakaian bersejarah yang sedikit berbeda dengan pakaian adat Tiongkok. Salah satu pria tersebut adalah pria berotot dengan pisau di punggungnya sementara yang lain adalah pria kurus berusia 30 tahun dengan gaun biru, yang merupakan pejuang negara abadi dengan ki sejati yang kuat. Wanita itu mengenakan gaun putih, melayang di udara dengan tampilan dingin. Di antara ketiganya, dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dunia manusia sangat kotor, itu membuatku tidak nyaman bahkan setelah beberapa saat. Pria berbila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa kita tidak akan menemukan calon murid di dunia ini. Konyol jika sekte tersebut masih mengirim kita ke sini untuk memeriksanya. Kita telah meninggalkan sebidang tanah ini demi waktu yang lama dan lingkungan seharusnya sudah membunuh semua pejuang yang baik, bahkan jika masih ada yang tersisa. Gerbang surga terbuka sekali dalam berabad-abad. Kita harus membawa seseorang kembali, kata pria berjubah biru. Dia memandang dunia manusia seperti para dewa yang memandang manusia dari atas. Bagi para penggarap gerbang surga, bumi memang seperti debu dan tempat asalnya benar-benar seperti surga. Aku mendengar bahwa seorang tetua dari Istana Dewa Salju menemukan seseorang yang baik belum lama ini, pria berjubah biru. Itu menambahkan sambil melirik ke arah wanita itu dengan sedikit kekaguman di matanya. Ya, salah satu tetua kami menggunakan harta rahasia untuk datang ke sini lebih awal ketika gerbang surga akan dibuka. Dia menemukan seorang gadis berusia 20 tahun yang tidak tahu apa-apa tentang budidaya tetapi memiliki akar roh es yang langka, seseorang yang potensial yang bisa secara langsung menjadi makhluk surgawi. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Pria berotot yang memegang pedang itu berkata dengan iri, "Tut-tut, akar roh es. Ia adalah makhluk langka bahkan di alam kita dan tidak diragukan lagi bisa menjadi dewa tingkat bumi setelah 50 tahun. Istana Dewa Salju sungguh beruntung. Jadi, masih ada sesuatu yang baik di dunia manusia," kata pria berjubah biru dengan arogan. "Saya akan pergi dan menjelajahi dunia asing ini terlebih dahulu, untuk melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Saya harap mereka yang disebut pejuang negara abadi tidak akan mengecewakan saya." Pria berotot itu tertawa dan menepuk punggungnya. Sebuah pedang hitam panjang bergerak mendekati genggamannya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melesat ke langit. Ah, dia sangat ceroboh. Kita sudah beberapa abad tidak mengunjungi dunia manusia, siapa yang tahu seberapa besar perubahannya. Pria berjubah biru itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik. Lei benar, dunia kultivasi di sini kacau dan aku yakin mereka bahkan tidak memiliki seni kultivasi yang lengkap. Selain itu, kekuatan mereka pasti jauh lebih rendah daripada kekuatan kita dan dewa tingkat bumi telah punah selama 1000 tahun. Ayo pergi, peri salju. Wanita berbaju putih itu tetap menjaga sikapnya yang tenang dan pendiam. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya.